Di sini kami dari kelompok 8 ingin melakukan mini research di SMA Negeri 4 mengenai perkembangan peserta didik yang ada di sekolah ini. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lika Cynthia Brobarus. Perkenalkan, nama saya Puja Febrianti Janturi. Perkenalkan, nama saya Melati Lestari Sitorus. Perkenalkan, nama saya Lika Syefa Saribu. Perkenalkan, nama saya Gini Paulina Rianita Sigiro. Perkenalkan, nama saya Elsa Nauli Naura Zahra Barusihan. Selamat menyaksikan. Dadah. Kita akan dari Universitas Negeri Medan ingin mewawancarai Bapak Budi sebagai narasumber dalam tugas kami, yaitu perkembangan peserta didik, yaitu perkembangan kepribadian siswa. Oh, silakan. Nah, rupanya kan mahasiswa UNIHED ya. Jurusan dia apa, Nak? Jurusan Pendidikan Tata Rias. Waduh, mantap. Ya, silakan. Apa yang bisa Bapak jawab, biar Bapak jawab. Itu beberapa pertanyaan yang kami tanyakan, yaitu Pak, apakah ada narasumber alumni yang membantu mahasiswa dalam mengembangkan kepribadian siswa yang sebagai jadi narasumber untuk memperkembangkan kepada siswa gitu. Perkembangan siswa itu memang spontan terjadi di siswa-siswa SMA. Kalau memang siswa SMA itu masih masa-masa perkembangan. Nah, perkembangan siswa di sekolah itu banyak dibantu oleh Bapak Ibu guru yang secara intensif terkadang juga, atau ada juga dalam materi-materi pelajarannya, apalagi perkembangan motornya, makin praktek, terutama olahraga kan itu membantu juga gitu. Tapi kalau dari alumni untuk khusus sebagai materi mempelajari perkembangan siswa-siswa itu jarang terjadi. Kalau alumni itu datang, mereka membantu di ekstrakurikuler pada kelompok-kelompok ekstrakurikuler. Jadi alumni itu membantunya ya di dalam perkembangan psikomotorik yang lebih banyak. Tapi sampai mereka melatih psikomotorik melalui ekstrakurikuler, kepribadian juga akan berkembang juga. Nah, jadi mereka tidak langsung to the point menceritakan tentang perkembangan kepribadian, tapi sewaktu mereka membimbing melatih kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini, mereka mengembangkan kepribadian anak juga, sekaligus juga melatih psikomotorik anak-anak juga di SMA ini. Jadi begitulah caranya, tidak langsung dikatakan mereka narasumber. Iya, sama-sama. Kalian anak-anak mahasiswa, saya katakan anak-anaknya terutama Bapak udah tua, anak-anak mahasiswa, calon guru, calon tata rias kecantikan, semangat belajar ya nak, supaya cita-cita yang capai, cita-cita orang tua juga tercapai, cita-cita UNIMED, cita-cita UNIMED terhadap mahasiswa juga dapat tercapai. Terima kasih ya Pak. Iya. Perkembangan pendidikan perkembangan pertanyaan yang pertama itu adakah cara pembelajaran guru agar pembelajaran itu lebih kayak menyenangkan? Apakah pembelajaran guru sampai harus bergabung sampai sekarang untuk belajar sambil
Games gitu. Iya. Kalau harus harus makan gitu. Apakah penggunaan itu menggunakan bagaimana ibu menyarankan siswa untuk mengembangkan kepribadiannya dengan memanfaatkan internet sehingga tumbuh menjadi seorang genius yang populer? Oh, kan di sini bicara sesuai dengan materi. Kalau materinya misalnya contoh, materi pertamanya itu tentang hak dan kewajiban. Maka itu semua itu apa contoh? Nah, itu untuk pakai memberi contoh gitu kemampuan yang besar. Kopi jangan apa ya? Bagaimana cara ibu agar siswa dapat mudah memahami pembelajaran tentang kalau pembelajaran supaya mengungkapkan pengetahuan, tentunya mereka harus membahas seperti yang ada itu. Pelajar dulu jangan tahu bersama aja. Bagaimana kalau dia zaman hari berarti kan kalau dia nggak ada visi masuk kalau dia tak itu belum itu nggak ada habis tahu setelah lalu cara ibu supaya mereka tuh kalau paham bahasa itu sampaikan mereka harus tahu dengan tanya teman pikiran nanti setelah dijelaskan itu juga hanya pada mereka. Bagaimana caranya misalnya saya kan anak-anak introvert dia malu kuliahnya dia ini malu berdiskusi dengan teman tapi tidak mengerti dengan pembelajaran yang ibu terangkan tapi dia malu minatnya kita minta tidak pastinya cara supaya dia mau ada berani yang tanya jawab terus kita bilang ya secara interaksi pasti tanya kalau dia nggak menjawab itu ya bagaimana cara mengubah pertanyaan supaya dia tertarik itu cara sebutkan ini apa sih jadi banyak jelasan langsung dikasih dengan gambar berarti pasti dia ini tuh walaupun dia pemalu sekali kalau itu pemalu sekali kalau bahasanya kami mahasiswa dari Universitas Negeri kedatangan kami ke sini mau wawancara tentang perkembangan peserta didik. Ya, pertanyaan yang pertama itu, bagaimana cara ibu menjelaskan kepada siswa dampak negatif dari suka menyendiri dan pentingnya orang lain dalam kehidupan pribadi? Oke, bagaimana cara menjelaskan tentang dampak negatif dari yang suka menyendiri? Oke. Nah, saya terutama kan kita di dalam kelas ada dulu pendekatannya sama siswa. Nah, mungkin kita nggak ada pendekatan dulu, kita bilang bahwa bahaya lo nak sendiri. Nah, pertama kita lakukan pendekatan, kemudian di kelas kita lihat kalau dia menyendiri kan pasti ada tanda-tanda dia menyendiri nih. Nah, kita bilang kenapa kamu sendiri? Oke, nah gabung sama teman. Atau kalau dia ada masalah misalnya sendiri, nah kita pindahkan dia ke tempat yang di tengah-tengah supaya dia bisa bersosialisasi sama temannya. Kemudian untuk mensosialisasikan dampak menyendiri adalah bisa nanti munculnya pikiran-pikiran yang di luar pikiran. Apalagi sekarang sudah ada namanya self-harm ya, namanya self-harm supaya diri sendiri ya kan, melukai diri sendiri karena adanya kesendirian itu bisa terjadi. Kemudian ada juga
dampaknya adalah bisa terjadinya bunuh diri, pikiran untuk bunuh diri tiba-tiba ya kan, loncat-loncat dan lain loncat dia karena nggak ada teman yang ngingatin. Nah itu udah dampak dari diri. Kita kasih tahu di kelas setelah kita deket. Dan bagaimana cara ibu tuh menjelaskan kepada siswa pentingnya itu orang lain bagi kehidupan pribadi kita gitu. Nah, bagaimana saya menjelaskan pentingnya pentingnya orang lain dalam kehidupan mereka. Nah, pertama tentunya saya menyatakan bahwa ketika dia lahir, kita lahir, kita butuh orang lain. Mau dari bidan, mau kita butuh dari ibu yang melahirkan kita nggak mungkin ada di dunia ini tiba-tiba simsalabim. Jadi, apapun katanya kita perlu orang lain. Sekalipun kita punya uang, kita punya mungkin keluarga kita lumayan mampu, tapi kita perlu orang lain untuk mensupport kita, untuk menemani kita, mendukung kita secara emosional maupun dukungan emosional maupun yang lain. Dan pertanyaan dari saya, Bu, menurut Ibu apa aja dampak negatif dari hubungan sosial yang berlebihan? Ya, hubungan sosial berlebihan. Nah, kadang-kadang kan hubungan sosial yang berlebihan ini banyak jenisnya. Ada orang yang selalu cari validasi. Nah, cari validasinya apa? Dengan mengiyakan katanya. Jadi dia seperti pleasure people. Jadi ya, people pleasure ya. Sikit-sikit ya, sikit-sikit enggak, sikit-sikit ya. Udah gitu. Misalnya ada orang dia tahu udah datang orang ini hanya untuk ngambil apa yang dia mau, tapi tetap dilayaninya, bukan karena gitu, tapi karena dia people pleaser. Jadi kita bilang sama anak-anak, kamu tetap boleh baik sama orang lain, tetapi kita tahu batasan-batasannya. Jadi kalau misalnya beranilah berkata tidak kalau itu tidak nyaman bagi kamu, atau kalau memang kamu ada keperluan lain. Apakah Ibu pernah mendiskusikan tentang hubungan sosial yang berlebihan untuk anak kelas 3? Nah, saya bilang apalagi kan sekarang ini kan anak-anak kan sudah kenal media sosial, kenal namanya misalnya dia sama lawan jenisnya, ada lagi yang toxic relationship katanya ya. Saya bilang gini, nah kalau untuk misalnya yang pasangan ini ya, aku bilang kamu kan punya satu, nanti mau 3, kenapa harus sekarang? Kamu kan jadi eksklusif. Nah begitu saya bilang, ya lah boleh, suka itu boleh. Itu apalagi anak-anak itu ya, suka itu boleh, tapi jangan eksklusif dan jangan buat dalam untuk pacaran. Kan belum waktunya, nanti ada waktu. Satu kegiatannya. Cuma itu Bu yang kami pertanyakan ke Bu. Terima kasih atas waktu luangnya. Terima kasih sudah berjawab dari. Oke, sama-sama. Makasih ya Bu. Iya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Bye-bye.